Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kelas ya, mata pelajaran matematika. Alhamdulillah, puji syukur semoga selalu senantiasa kita nyalakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan ya di waktu-waktu yang seperti ini. Rasa syukur harus kita sering kita ucapkan kepada Allah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara pembelajaran daring mata pelajaran matematika di SMPID Salman Al-Farisi. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Baik, anak-anak kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan ilmu kita, bisa menambah penguasaan ilmu kita, sehingga apa yang kita pelajari bisa berkah ya dalam kegiatan kita hari ini, seperti itu. Baik, silakan untuk dibenarkan tempat duduknya, ambil posisi nyaman mungkin, duduk ya, jadi jangan sambil tiduran ataupun yang lain-lain. Itu mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mau belajar seperti biasa. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nasna idza syi'ta sahla. Baik, cukup. Nah, anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam materi ini ya, barisan aritmatika di bab 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ustadz ingin menyampaikan bahwa anak-anak sekalian, kita sebagai seorang pembelajar, maka sudah sewajarnya bahwa kita memiliki karakter atau akhlak seorang pembelajar. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita sebagai seorang pembelajar harus memiliki keberanian ya untuk mencoba atau memiliki semangat dalam mencari ilmu, seperti itu. Maksudnya juga ketika semangat itu ada dalam diri kita, maka perlu kita tumbuhkan juga sikap-sikap ataupun perilaku di mana sikap-sikap dan perilaku tersebut itu mendukung kita dalam mencari ilmu Allah tersebut. Karena ketika kita tidak mulai menanamkan akhlak atau karakter seorang pembelajar itu, maka kegiatan kita mencari ilmu itu akan terasa sangat kurang, seperti itu. Satu contohnya adalah bagaimana kita berani untuk mencoba. Karena sering Ustadz temui itu ada beberapa orang itu takut mencoba ketika diberikan tugas ataupun pekerjaan seperti itu. Nah, ketika seorang pembelajar itu diberikan tantangan oleh gurunya, maka dia akan mencoba terlebih dahulu gitu. Ya, walaupun awalnya kita belum paham ya, tetapi alangkah baiknya bahwa kita itu berani untuk mencobanya. Karena apa?
Karena ketika seorang pembelajar itu, ketika kita menanamkan karakter pembelajar ini kepada dalam diri kita, maka ketika kita mencoba, ketika kita gagal ya, jadi saat gagal dulu. Jadi ketika kita gagal, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi pengalaman bagi kita gitu. Jadi ketika kita belum berhasil, itu apa yang sudah kita lakukan itu akan menjadi pengalaman untuk kita. Nah, pengalaman inilah yang nantinya akan membentuk kepribadian kita tentunya. Khususnya itu kepribadian kita yang kelak di kemudian hari, pengalaman-pengalaman itu akan membuat kita semakin bijak. Nah, itulah sehingga jangan hanya kita mencari pengalaman-pengalaman yang ya istilahnya membuat kita senang-senang aja gitu. Karena ketika kita tidak memiliki pengalaman yang misalnya sebuah tantangan gitu yang sulit gitu ya, kita belum tahu apa maksud dari pelajaran itu, tapi kita sudah berani mencoba, dan itulah yang nantinya, dan walaupun kita berhasil ataupun gagal tidak masalah gitu. Ketika gagal tadi itu menjadi pengalaman bagi kita gitu. Tapi ketika kita berhasil, alhamdulillah kita bersyukur. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk berhasil dalam pekerjaan kita. Jadi hampir sama seperti karakter seorang muslim. Apa karakter seorang muslim itu? Jadi pernah ya Ustadz baca dalam sebuah artikel bahwa orang barat itu heran dengan orang muslim itu. Gitu ya. Heran gitu. Kenapa? Karena dalam situasi apapun dia tenang-tenang aja gitu. Tidak panik atau tidak susah kayaknya seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena seorang muslim itu ketika dia diberikan ujian ya, ketika diberikan kesusahan atau diberikan ujian dari Allah, maka dia akan Dia akan bersabar. Seorang muslim itu ketika dia diberikan cobaan oleh Allah, ujian oleh Allah, maka dia akan bersabar. Tetapi ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia akan bersyukur. Gitu. Jadi hidupnya itu kayak tenang-tenang aja, padahal sebenarnya tidak. Gitu ya. Ya seperti itu ya sekalian. Jadi milikilah karakter atau mental seorang pembelajar itu, di mana dia sangat curious ya, gitu ya. Curious itu bertanya, ingin tahu. Istilah kerennya kepo. Kepo terkait terkait ilmu pengetahuan. Nah, itu harus dimiliki oleh kita seorang pembelajar. Gitu. Baik, anak-anak sekalian, hari ini anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang barisan geometri. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait barisan aritmatika. Nah, hari ini kita akan belajar terkait barisan geometri. Apa itu? Nah, silahkan disimak untuk PPT PowerPoint berikut ini. Bentar ya, Ustaz besarkan dulu. Oke. Nah, di sini secara harfiah ya, barisan geometri itu adalah suatu barisan yang perbandingan, ya, perbandingan atau rasio dua suku berurutannya selalu sama. Maksudnya gimana? Ketika di barisan aritmatika kemarin kita mengenal beda ya. Nah, ketika di barisan geometri itu dia namanya rasio atau perbandingan. Kenapa rasio? Karena di dalam barisan geometri itu dia istiqomahnya tidak ditambah, tidak dikurang, tetapi dikali ataupun dibagi. Oleh karena itu namanya perbandingan atau rasio, bukan beda. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, silakan disimak. Contohnya kita punya barisan ini, geometrinya itu contohnya adalah 3. Nah, 3 lagi ya, 3
di dulu 3,6,12 koma lagi berapa 24 dan dan seterusnya titik. Nah ini ya 3, 6, 12 dan 24. Berapa ini rasionya? Nah rasio dalam barisan geometri itu disimbolkan dengan huruf R kecil. R kecil. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya hampir sama kayak beda. Kalau beda itu kan barisan setelahnya dikurangi dari barisan sebelumnya. Nah, ketika rasio di barisan geometri itu cara mencarinya adalah urutan setelahnya, misalnya U2, dia dibagi. Dibagi berapa kalau U2? U1. Nah, kalau yang lain, contoh, misal U3 maka dia dibagi dengan U2, nah, dan seterusnya. Dan hasilnya ini selalu sama, harus selalu sama karena istiqomahnya. Nah kalau yang ini rasionya berapa? Ya kalau kita sesuai dengan ini U2-nya berapa di sini? 6. U1-nya berapa? U1-nya 3. Oleh karena itu R-nya adalah 2. Ya ini dia R-nya. Ketemu. Jadi rasio dalam barisan geometri itu dia adalah perbandingannya atau kelipatannya. Gitu. Nah, sekarang Ustadz kalau di barisan artikel kan ada rumus umum. Ada nggak rumus umumnya untuk di barisan geometri? Ada, gitu ya. Jadi barisan geometri punya rumus umum juga. Apa rumus umumnya? Silahkan dilihat gambar ini. Ini. Rumus dari barisan geometri. Itu ya, jadi untuk rumusnya itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, untuk A-nya apa kemarin? A itu U1 atau urutan pertama, bilangan urutan pertama. Kemudian R yang tadi Ustadz bilang ya, yaitu adalah UN. Misalnya UN itu U2, maka yang bawah itu U2 kurang 1 berapa? U1. Jadi kayak tadi ya, U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3 dan seterusnya. Gitu. Jadi untuk mencari rasio itu seperti itu. Kemudian nanti S. Nah, ini S itu apa kemarin simbolnya? S itu simbol dari deret. Nanti kita bahas. Gitu ya. Jadi sekarang kita sampai di A dulu. Nah, ini. Jadi untuk yang rumus di barisan geometri itu seperti itu. Jadi ini ya. Kita tuliskan. Jadi barisan geometri itu adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1 gitu. Nah gitu ya, ini namanya tuh. Sekarang kalau kita punya barisan ini lagi ya, barisan ini lagi, kita mau cari U12. Urutan ke-12 dari barisan bilangan tersebut berapa? Gitu. Berapa? Nah, pakai ini. A-nya berapa A-nya? A-nya 3. R-nya berapa? Udah diketahui ya. Berapa R-nya? 2. Ini dikali ya. N-1. N-nya berapa? 12. 12 min 1. Tuh, ingat, ketika kita sudah sampai seperti ini, jangan ini dikalikan. 3 kali 2. Ini 2 pangkat ini dulu. Jadi dipangkatkan dulu, baru dikalikan. Seperti itu. Jadi ini ditulis dulu 3.
Kemudian 2 pangkat 12 min 1. Jadi itu dikurangkan dulu 2 pangkat 11. 2 pangkat 11. Nah ini 3 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi sampai 11. Ini kebetulan angkanya apa? Pangkatnya gede. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, Ustadz kasih saran untuk pengaliannya biar mudah kayak gini. Dikalikan dulu yang dekat-dekat. 4. Ini berapa? 4. Ini berapa? 4 ya. Ini 4. Ini 4. Tinggal 2. Lagi. Ini berapa? 16. Ini 16. Ini 8. 16 kali 16 berapa? 16. 2. 5. 6. Nggak percaya dikalikan sendiri. Itu ya. Kali berapa ini? Kali 8. Ini dikalikan semua ya. Kali ini kali. Nah, gitu. 256 kali 8 berapa itu? 256 kali 8. 256 kali 8. 6 kali 8 48 4. Ini 4 16 20. 2048. Tuh. 2048. 3 kali 2048 berapa? 3 kali 2048. Berapa itu? 4, 2, 12 tambah 24 kan? 24, 4 nyimpen 2, 12, 14, 1, 1, 6. Nah inilah dia urutan ke-12 hasilnya adalah 6144. 6144. Gitu cara mencarinya. Gitu ya. Jadi untuk barisan geometri seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Kita jangan sampai tertipu di sini. Sini ini nggak boleh dikalikan dulu. 3 kali 2 ini jangan dikalikan dulu. Tapi 2-nya dipangkatkan dulu baru dikalikan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apa? Deret geometri. Seperti itu. Deret geometri itu yang SN ya. Yang SN. SN berapa ini? SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dalam kurung ya. Kemudian dibagi R min 1. Catatannya adalah ketika R atau rasionya itu lebih dari 1. Contohnya lebih dari 1 itu 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi contohnya itu kayak gitu. Jadi lebih dari 1, maka R-nya di depan. Ingat, R-nya di depan. Ini. Kemudian yang kedua adalah SN sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dalam kurung tadi dibagi 1 kurangi R. Dengan catatan R atau rasionya itu kurang dari 1. Contohnya setengah, 1/4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi gitu. Intinya sekalian, jadi R ketika R kurang dari 1 dia menggunakan itu. Nah. Jadi untuk yang deret geometri itu. Untuk contohnya bagaimana? Jadi gimana deret geometri itu adalah mencari tentang jumlah. Maka dia mencari jumlah. Nah. Deret geometri. Nah, ini yang terkadang susah dipahami ya. Jadi intinya itu deret geometri. Dia mencari jumlah dari barisan bilangan. Apa tadi? SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 ketika
R-nya lebih dari 1 gitu. Jadi kalau R-nya lebih dari 1 dia di depan. Kalau R-nya kurang dari 1 gitu ya, A kali 1 kurangi R pangkat N. Dia R-nya di belakang. Belakang angka 1. R-nya kurang dari 1. Nah contoh dari ini aja, dari ini aja. Maka soal ketika ada S7. Nah, jumlah 7 suku pertama dari barisan bilangan ini. Dari barisan geometri adalah apa? Dari barisan geometri ini berapa gitu ya. Maka kita pakai yang mana ini? Atas atau bawah? Kita lihat R-nya tadi. R-nya berapa di sini? R-nya 2. Maka kita pakai yang atas. R lebih dari 1. Maka kita tulis dulu R-nya. Apa rumusnya? Biar nggak lupa ya. Jadi ditulis. Kalau udah hafal nggak apa-apa. Ditulis. R-1. Maka dimasukkan semuanya. A-nya berapa? A-nya 3. A-nya 3. Nah ini. R-nya 2. 2 pangkat berapa itu? Sesuai dengan ini. 2 pangkat 7. Dikurangi 1. Per R-nya berapa? 2 dikurangi 1. 3 kali 2 pangkat 7 berapa? Ditulis lagi 2 1 2 3 kurang 1 2 4 4 4 2 16 kali 8 berapa? 8. Ya betul 1 2 8. Ini 2 dikurangi 1 yang bawah berapa? 2 dikurangi 1 ya 1. Nah sekarang tinggal mengalihkan ini. 3 kali 1 28 berapa itu? 4 nyimpan 2 6 8 3 3 8 4 per berapa? 1. Nah, ingat berapapun angka ketika itu dibagi dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu ya. Jadi berapapun angka ketika dibagi dengan 1 maka dia hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Begitu anak-anak sekalian. Jadi contoh dari deret geometri. Jadi rumus umumnya adalah ini. Itu ya. Untuk barisan geometri. Untuk yang deret geometri itu rumusnya adalah ini. Seperti halnya kayak tadi ya. Nah. Untuk yang lainnya kita lanjutkan untuk besok. Nah ini adalah materi terakhir dari pola barisan. Pola dan barisan bilangan gitu ya. Jadi barisan geometri ini adalah materi terakhir. Ini juga ini salah satu kompetensinya harus kalian kuasai. Nah nantinya bisa setelah ini nanti kita akan latihan soal untuk memperdalam materi yang sudah kita pelajari. Begitu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Maaf, jadi belum ya. Nah ini, mohon maaf tadi sepertinya belum ditampilkan. Ini sudah saya tampilkan. Jadi deret geometri itu seperti ini. Sn A kali R pangkat N-1. Seperti itu ketika R-nya itu lebih besar dari 1. Nah contohnya seperti ini tadi ya. Maksudnya ya. Tuh. Baik begitu anak sekalian. Ini untuk barisan dan deret geometri. Kemudian banyak sebelumnya pertanyaan ya dari teman-teman dari kalian itu bagaimana bedain antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Caranya gimana? Lihat soalnya. Nah, lihat soalnya. Kemudian dilihat itu dari polanya, dari pola barisannya itu dia istiqomahnya itu perkalian atau pertambahan, pembagian atau pengurangan. Gitu ya. Jadi dilihat kalau ini kan sudah jelas. Ini pengalian yang istiqomah ya, itu kan pengalian. Ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, kemudian kalau pembagian gimana? Biasanya seperti ini 20. Kemudian ini 10.
ini 5. Nah, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini contoh dari soal geometri yang bentuk pembagian. Jadi dia terus mengecil gitu. Kalau perkalian dia terus membesar. Gitu. Nah, jadi membedakannya gitu. Jadi dilihat soalnya, dia antara urutan satu ke urutan yang lain itu dia kelipatan atau dikalikan atau dia ditambahkan atau pertambahan berulang. Seperti itu ya. Ketika dia perkalian maka dia menggunakan rumus apa? Geometri. Tapi ketika dia pertambahan yang berulang maka dia menggunakan aritmatika. Seperti itu. Nah, silakan nanti ini dicatat di buku catatan masing-masing. Baik, begitu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait mata pelajaran matematika tentunya. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Mungkin begitu yang dapat Ustadz sampaikan. Ingat yang sampaikan tadi bahwa kita sebagai seorang pembelajar itu sudah sepantasnya kita memiliki karakter atau akhlak seorang pembelajar, yaitu selalu curious, selalu bertanya-tanya tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Jadi jangan batasi diri kita untuk mendapatkan ilmu, karena dari ilmu itulah Allah akan mengangkat derajat seseorang, dan dari ilmu itu jugalah nanti Allah akan memberikan jalan kita menuju surganya. Seperti itu. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.